Oke, baik anak-anak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung Pagi, dalam Bu. Google Meet pada pagi hari ini. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar PKN tentang tema 2 ya. Tema 2 itu tentang persatuan dalam keagamaan. Nah, minggu-minggu lalu kan Ibu sudah berikan catatan ya kan, namun Ibu belum berikan penjelasan. Jadi hari ini Ibu akan sampaikan penjelasan termasuk tema 2 itu melalui Google Meet ini ya nak ya. Baik, sekarang Ibu sharekan dulu materinya ya. Oke, baik anak-anak sudah nampak materi yang Ibu sampaikan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, semua sudah nampak ya. Oke, baik. Untuk tema 2 kali ini kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman ya. Nah, kita tahu persatuan itu berasal dari kata satu. Nah, apa artinya itu? Persatuan kan berasal dari kata satu. Artinya apa? Itu dan tidak terpecah, Bu. Tidak terpecah. Artinya Tidak terpecah belah, Bu. Itu dan tidak terkata. Ya. itu Utuh dan tidak dan terpecah tidak belah, terpisah. Bu. Iya, benar ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, itu yang pertama, peduli terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Ya, dan yang ketiga itu toleransi terhadap umat beragama lain. Itu cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat anak-anak apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Iya, benar ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Oke, sebentar ya, nah, ini teman kita yang ada ya. Oke, lanjutkan kembali ya. Oke, ya benar ya, persatuan itu didasari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi bangsa Indonesia itu beraneka ragam, suku, budaya, agama, ya, tetapi tetap satu. Tetap satu itu artinya satu bangsa Indonesia. Oke, nah ini manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, ini kalau kita hidup rukun dan bersatu, ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu tercipta suasana damai, kemudian belajar lebih menyenangkan, terhindar dari konflik, dan dapat menjaga keutuhan bangsa. Karena oke, masih nampak materi Ibu, nah? Masih, Bu. Ya. Nah, contoh-contoh hidup rukun itu yang pertama saling membantu, kemudian saling menghargai perbedaan, kemudian juga peduli terhadap sesama. Nah, ada hal yang perlu kita ingat bahwa kalau kita hidup rukun dalam keberagaman itu menjadi landasan untuk tercapainya persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, mungkin anak-anak dapat menyebutkan
contoh-contoh hidup rukun dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Coba, apa contoh lainnya? Yang bisa boleh sebutkan ya. Contoh hidup rukun dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa sebutkan? Masih nampak materi Ibu, nah? Ibu menciptakan rasa kekeluargaan. Ya, menciptakan rasa kekeluargaan, boleh. Apalagi contoh lain hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Misalnya dengan adik di rumah, ya kan? Kita bermain bersama dengan adik atau berbagi makanan bersama. Nah, itu merupakan contoh sikap hidup rukun, ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi ya, Nak. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, ya. Kita dijajah oleh Belanda dan Jepang ini sangat lama, ya, Nak. Belanda menjajah Indonesia itu sekitar 350 tahun, ya, sampai ratusan tahun, ya. Dan Jepang itu menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun. Ya. Nah, bangsa Indonesia tidak mampu melawan penjajah karena perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Dan kemudian juga kurangnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini pada tanggal 20 Mei 1908 itu terbentuknya organisasi Budi Utomo, ya, sebagai awal kebangkitan bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Jadi ini adalah organisasi yang pertama kali dibuat di Indonesia, ya, namanya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini dibuatnya atau diberdirikan organisasi ini pada tanggal 20 Mei 1908. Maka tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Nah, ini ada yang sebelah kiri ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah sebagai penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo, ya. Lalu yang sebelah kanan ini adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu adalah ketua organisasi Budi Utomo. Jadi yang pertama digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, setelah organisasi itu berdiri, maka kemudian dipilih ketuanya. Dan Dr. Sutomo ini terpilih sebagai ketua organisasi Budi Utomo, ya. Nah, maka sejak saat itu bangsa Indonesia mulai bangkit, mulai bersatu dalam melawan penjajah. Kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi lain seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, ya. Kalau Jong Sumatera Nenbon itu perkumpulan orang-orang dari Sumatera. Jong Java itu perkumpulan orang dari Jawa, ya. Nah, kemudian organisasi-organisasi tersebut dikoordinir, ya kan, kemudian mulai menciptakan strategi baru bagaimana cara melawan penjajah, ya. Maka kemudian perkumpulan berbagai macam organisasi itu berkumpul dan bertemu pada tanggal 28 Oktober ini. Mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda, ya. Namanya sumpah itu sama artinya dengan janji, ya, janji bangsa Indonesia, ya, untuk bersatu dalam melawan penjajah. Nah, dalam ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3 Sumpah Pemuda. Masih ada anak-anak yang ingat apa isi Sumpah Pemuda? Masih, Bu. Ya, siapa yang masih ingat boleh sebutkan. Satu dulu. Yuk. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Yuk, siapa yang masih ingat? Boleh sebutkan ya.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Iya, benar ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayo siapa yang bisa nomor 2? Yang kedua, isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Iya, benar ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Ayo, siapa masih ingat? Kami putra dan putri menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, benar sekali ya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 ya Ikrar Sumpah Pemuda itu ya. Yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku atau mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu Sumpah Pemuda ya. Maka dengan adanya Sumpah Pemuda itu bangsa Indonesia bertekad untuk bersatu dalam melawan penjajah. Maka kemudian tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya. Pemuda. Ya. Nah, kemudian dengan adanya persatuan oleh bangsa Indonesia, maka kemudian bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, sekarang kita Indonesia kan sudah merdeka. Nah, apakah kita masih perlu bersatu? Perlu. Iya, benar ya, kita masih perlu bersatu ya nak ya. Ya, kalau sekarang Indonesia sudah merdeka, kita harus tetap bersatu supaya kita tidak mudah diadu domba oleh bangsa lain ya. Jadi jangan kita terpecah belah oleh keanekaragaman. Kita berbeda-beda suku, budaya, agama, jadi kita saling menghargai saja ya nak ya. Oke, sebentar ya, ini ada teman kita baru masuk. Oke, itu lanjutkan kembali ya nak. Oke, jadi kalau kita menganggap agama kita baik, sudah pasti agama orang lain juga baik ya. Jadi tidak ada agama itu yang mengajarkan hal-hal yang buruk, tidak ada ya. Jadi kalau ada seorang yang melakukan kejahatan, misalnya melakukan pengeboman, itu bukan karena agama ya, tapi itu orangnya, pribadinya yang tidak baik. Jadi kita tidak perlu membenci agamanya ya. Jadi berbeda-beda agama, kita saling menghargai. Begitu juga dengan suku dan budaya, kita berbeda suku, kita saling menghargai ya. Kita tidak boleh mengejek suku dan budaya dari daerah lain ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini sekarang kita kan sudah merdeka. Nah, kita perlu mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif. Nah, ini cara-cara yang dapat kita lakukan. Contohnya giat belajar untuk menggapai cita-cita ya. Seperti sekarang ini walaupun pandemi corona, anak-anak tetap harus semangat belajar karena cita-cita tetap harus dicapai ya. Kalau karena corona terus nggak belajar, maka cita-cita tidak akan bisa tercapai nanti ya. Atau anak-anak menjadi rugi sendiri. Misalnya pengen jadi dokter, ya harus sekolah dulu ya kan. Nggak bisa tiba-tiba kita jadi dokter kalau tanpa sekolah. Maka kita harus tetap belajar dengan giat ya. Kemudian yang kedua, menjalin kerukunan dengan keluarga, teman, dan tetangga ya. Misalnya kerukunan dengan keluarga di rumah, itu anak-anak hidup rukun dengan adik, dengan papa, dengan mama ya. Misalnya mama minta tolong ya kan, tolong jagain adik sebentar ya, kita jaga. Nah, itu kita artinya sudah menciptakan kerukunan dengan mama ya. Kita patuhi nasihat dari orang tua, itu sudah menjalin kerukunan. Nah, kalau kita tidak patuh dengan mama,
melawan orang tua. Nah, itu artinya kita tidak hidup rukun dengan orang tua, dengan keluarga, ya. Kemudian juga saling membantu dengan teman yang kesulitan belajar. Misalnya ada teman kita yang kesulitan belajar, kita bantu, ya. Bagaimana cara membantunya? Bisa kita telepon, bisa kita WA, bisa kita video call, ya. Bukan berarti kita memberikan contekan, tapi kita tunjukkan caranya. Begini loh caranya, ya kan? Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa saling menghormati teman yang berbeda suku dan budaya, ya. Kita beraneka ragam suku budaya, kita saling menghargai, ya, tidak mengejek budaya lain. Nah, mungkin anak-anak bisa sebutkan contoh-contoh lain atau cara-cara yang lain untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kritik ini. Nah, kira-kira apa saja? Yuk, boleh disebutkan ya. Ada? Yuk, boleh sebutkan ya contoh-contoh lain ya. Ayo, ada nak contoh lain? Oke, baik, ini Ibu tutup dulu ya. Oke, yuk anak-anak kalau sebutkan contoh-contoh lain hidup rukun, hidup bersatu untuk mengisi kemerdekaan ini disebutkan. Yuk, siapa yang bisa boleh sebutkan? Aktif dalam kegiatan Iya, boleh ya, sosial. aktif dalam kegiatan sosial. Betul ya, yang disebutkan Arya benar ya, nak. Aktif dalam kegiatan sosial itu menunjukkan sikap rukun, bersatu antar sesama, ya. Itu menunjukkan kepedulian. Ada yang lain? Menghargai. Apa yang Elisa nak? Menghargai? Menghargai apa ini nak, Elisa? Iya, Menghargai orang lain dengan cara ya. sopan Kita santun. saling menghargai dengan orang lain. Oke, ada lagi yang lain? Apa caranya dapat kita lakukan? Meningkatkan rasa nasionalisme. Apa nak? Saling menghargai antar suku dan agama. Agama, suku dan agama, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, boleh meningkatkan rasa nasionalisme. Betul ya, saya ya. Ada lagi yang lain? Tidak Ya, merendahkan boleh. adat Benar istiadat. ya. Tidak membedakan adat istiadat ya. Oke, baik. Nah, itu contoh-contoh sikap perilaku kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu harapkan sikap-sikap itu tidak hanya kita pelajari ya, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke baik. Itu materi tentang tema 2 kita kali ini ya, nah, tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini. Itu untuk persiapan minggu depan kita ulangan ya. Jadi nanti karena setelah Google Meet ini nanti karena kembali ke aplikasi Superbi, nah di sana ada link Google Form itu soal pengayaan. Nanti anak-anak kerjakan itu ya, supaya minggu depan ulangan anak-anak sudah ada persiapannya ya. Jadi nanti buat apa setelah ini kerjakan link Google Form yang ada di Superbi ya. Baik, sebelum kita ini sekarang kita pertama dulu ya. Yuk buka kameranya. Yang masih tutup kamera buka dulu ya. Yuk, yang masih tutup kamera dibuka dulu kameranya. Yuk, biar kita foto bersama ya. Ini masih banyak yang tertutup kameranya dengan Pak Basjannya. Ayo dibuka dulu kameranya. Iya, yang sudah buka kamera, tengok kamera ya nak. Ya, 1, 2, 3.
Ya, ini bisa jadi karena gangguan jaringan ini ya. Ada beberapa yang tidak nampak dalam kamera ya. Oke, ya, coba sekali lagi. Buka dulu kameranya ya. Masih ada tertutup kameranya. Itu tidak tahu nih karena gangguan jaringan atau bagaimana ini. Ya, yuk buka kamera dulu ya. Gina buka kamera dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik anak. Sekarang anak-anak boleh keluar dari Google Meet. Nanti yang lanjut buka sesi seperti ya. Oke, ya, sekarang boleh keluar dari Google Meet ya. Terima Ya, kasih, Bu. iya. Terima kasih, Bu.